Sersaran baram. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Natalia Valentina Purba. Kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan Microsoft Excel, tapi saya bagikan secara rumusnya saya bagikan secara random karena di sini saya sekalian menjawab soal ujian tengah semester saya. Tetapi rumus-rumus itu sudah pernah saya bagikan. Untuk kembali mengingatkan bagaimana penggunaan Microsoft Excel, mari kita lihat bagaimana tutorialnya. Oke teman-teman, di sini ada 4 soal. Yang soal pertama saya akan bagikan tutorial, yaitu tentang menyelesaikan soal ini dengan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta persentase dan pangkat dan akar kuadrat. Dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di range. Oke, kita mulai saja dengan yang pertama. Oke, di sini kita disuruh yang penjumlahan. Oke, untuk yang perjumlahan kita buat dulu sama dengan, kemudian kita blok, karena di sini A tambah B, kita blok yang A, kemudian kita buat tambah, kemudian blok yang B, kemudian enter. Oke, setelah muncul hasilnya kita blok ke bawah. Oke, kemudian kita lanjut ke yang pengurangan. Oke, buat sama dengan A kurang B, blok yang B, kemudian enter. Itu 45 dikurang 35 itu sama dengan 10. Oke, kita blok lagi ke bawah. Kemudian yang ketiga kita masuk ke perkalian, sama juga tinggal kita kalikan A, kita buat kali B. Oke, kemudian kita blok lagi sampai ke bawah sampai yang jumlah terakhir. Oke, sekarang pembagian, kita blok yang A lagi, kemudian bagi yang B, enter. Oke, blok lagi. Yang kelima ini kita gabungkan dengan persentase. Oke, ini yang disuruh A dikali 10%, blok yang A, buat kali, kemudian ketik 10%. Oke, enter. Setelah muncul kita blok lagi ke bawah. Yang ketiga kita disuruh yang B, yaitu sama dengan B, blok yang B dikali 20%. Oke, kita blok lagi. Bentar, oh salah. Kita blok lagi ke bawah. Oke. Kemudian di sini kita disuruh B kurang B 20%. Kita buat aja B. Kemudian kurang, buka kurung, yang ini tutup kurung, enter. Oke. Kita blok lagi. Oke. Oke, semua sudah muncul. Sekarang kita masuk menghitung total rata-rata nilai tertinggi dan terendah serta jumlah itemnya. Oke. Yang untuk rata-rata untuk total itu kita gunakan rumus sum. Ketik aja sum. Kemudian buat blok yang C2. Ini yang C2 ini titik 2 C35. Enter. Oke, setelah muncul kita blok ke samping. Kemudian yang rata-rata kita gunakan rumus average. Oke, average. Kemudian blok lagi yang C2 titik 2 C35. Oke. Oke, kemudian enter. Kita blok lagi ke samping. Oke. Kemudian yang nilai tertinggi
kita buat rumusnya max. Oke. Kemudian kita blok lagi yang C2 sama titik 2 C35. C2 titik 2 35 C35. Oke, kemudian kita blok lagi ke samping supaya semua itemnya terisi. Kemudian yang nilai terendah itu kita gunakan rumus min. Oke, yang min. Kemudian diblok lagi yang C2 titik 2 yang ini titik 2 C35. Oke, enter. Oke, kemudian blok ke samping lagi. Sekarang kita masuk ke jumlah item. Jumlah item ini harus berjumlah 34 karena ini sampai 35. Yang ini tadi kan di atas masih ada yang A1 nya itu berisi tentang nama-namanya. Oke, jadi jumlahnya harus 34. Di sini kita gunakan rumus count-nya. Untuk menghitung jumlah item itu menggunakan rumus count. Oke, blok lagi yang C2 titik 2 C35. Ini enter. Pas ya. Ini ada 34. Oke, semuanya berjumlah 34 berarti benar. Ini setelah selesai kita hitung atau kita selesaikan yang soal pertama, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua kita lihat kita disuruh ngapain. Menyelesaikan tabulasi upah dari karyawan ya. Untuk menyelesaikan ini ada dikasih keterangan yaitu atau diberi upah per jam itu ada 35.000, upah per jamnya ada 50.000 dan pajak penghasilannya itu ada 5%. Oke. Kita mulai dari menghitung upah kotornya. Untuk menghitung upah kotor kita buat aja sama dengan blok yang C2 dikali, karena tadi diketahui upah per jamnya itu 35.000, kita buat aja sini 35.000. Enter. Kemudian kita blok ke bawah. Kemudian untuk menghitung upah lembur itu kita buat sama dengan yang D2 dikali 50.000, karena di keterangan tadi 50.000 itu upah per jam. Enter. Oke. Kemudian kita blok lagi sampai ke bawah. Oke, yang ini total upah. Untuk menghitung total upah ini kita buat sama dengan yang kita blok upah kotor ditambah upah lemburnya. Oke. Sekarang kita hitung yang pajak. Tadi diketahui pajak penghasilannya itu sebesar 5%. Berarti di sini kita buat sama dengan yang total upah dikali 5%. Oke, setelah muncul kita blok lagi sampai semuanya terisi. Oke, dan yang terakhir kita disuruh menghitung total upah bersih atau netonya. Di sini kita buat aja sama dengan yang total upah itu dikurangi dengan pajak. Oke, Oke. Blok lagi ke bawah. Oke. Semua terisi. Setelah itu kita menghitung total upah seluruh karyawan, rata-rata upah karyawan, upah yang tertinggi dan upah yang terendah. Total tadi kita gunakan rumus sum. Kemudian yang ini blok yang I2 titik 2 kemudian yang I51. Entah. Oke, kemudian yang rata-rata itu average. Blok lagi yang I2 sampai I51
titik 2 I51 ini. Oke, enter. Kemudian yang nilai upah terbanyak itu atau upah terbesar itu menggunakan rumus max. Yang di blok juga yang I2 sampai I51, I2 titik 2 I51. Oke. Enter. Kemudian yang upah terendah itu kita gunakan rumus min. Kemudian blok juga yang di blok itu juga yang kolom I ini, kemudian titik 2 I terakhir yaitu atau I51. Oke. Berarti di sini dapat kita lihat upah tertinggi dari karyawan itu sebesar 2.565.000 dan upah yang terendah itu 1.672.000. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Oke, di sini ada disuruh menyelesaikan tabulasi nilai mahasiswa. Oke. Dan diberi juga keterangan yaitu grade A ada 90 sampai 100, B yang 80 sampai 89, C 70 sampai 79, D 60 sampai 69, E lebih kecil dari 60. Dan jika status nilainya 70 itu komplit, dan jika statusnya lebih kecil dari 70 itu fail atau gagal. Oke, kita mulai dari yang grade. Untuk menghitung grade, kita buat sama dengan, nanti karena rumusnya lumayan panjang, saya buat nanti di layar. Kita buat ini menggunakan rumus if buka kurung D2. Oke, langsung saya buat, nanti akan saya buat di layar. Oke, setelah kita buat maka ini akan muncul grade-nya, itu ini nilainya kan 67, maka grade-nya kita lihat yang 67 itu yang D, 60 sampai 69 itu D. Oke, berarti betul ya. Oke, kita blok sampai ke bawah. Maaf, terlewat. Oke. Kita blok. Kemudian masuk kita ke yang status itu ada lebih besar dari 70 itu komplit, lebih kecil dari 70 itu fail. Oke. Kita buat sama dengan if buka kurung D2 if D2 lebih besar dari 70 75 titik koma komplit tanda petik 2. Oke. Oke,
setelah muncul yaitu lebih kecil ini tadi 70 itu failed ya, berarti ini fail betul. Oke, kita blok lagi sampai ke bawah. Oke, semoga teman-teman paham dengan soal yang ketiga ini, karena itu tidak begitu sulit, atau rumusnya juga tidak begitu lama untuk dipahami. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Soal yang keempat, di sini kita disuruh untuk, kita lihat dulu, menyelesaikan tabulasi data dengan menggunakan VNH lookup perusahaan ekspedisi kapal laut. Oke, dari sini kita lihat dulu keterangan yang diberi. Keterangan yang diberi ada itu di LMN, di kolom LMN, yaitu ada tabel posisi kapal Enejen, kemudian tabel berangkat dari dan tujuan ke, kemudian tabel bongkar, kemudian muat, dan yang terakhir yaitu biaya bongkar dan muat. Oke, langsung aja kita mulai. Karena tadi saya sudah menghafal kolom-kolomnya yang ada di sini, langsung saja kita masuk ke rumus. Oke, untuk melihat pertama kita lihat dulu yang posisi. Untuk menggunakan posisi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, VLOOKUP, kemudian value, kemudian left, kemudian buka kurung, B2 titik koma 1 tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma L3 titik 2 N6. Ini tadi L3 sama N6 dari tadi keterangan yang diberi ya. Titik koma 2 titik koma 0. Yang ini kita F4 kan dulu. Oke. Kemudian siap itu kita enter. Oke. Maka akan muncul posisi-posisi dari setiap kapalnya. Oke. Sekarang kita masuk ke agent. Untuk mempercepat kita copy dulu rumus yang ada di sini. Kita paste. Oke. Kalau sudah kita kopas, kita buat aja rumusnya. Ini yang ini tinggal kita ganti yang ini. Kita ubah menjadi angka 3 ya. Tinggal ubah menjadi angka 3. Oke. Kemudian kita enter. Kemudian kita blok lagi sampai bawah. Oke. Kemudian kita menghitung dari yang berangkat dari. Yang berangkat dari ini kita gunakan rumus HLOOKUP ya, beda dari yang kedua tadi menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, ketik aja HLOOKUP, ini langsung ada, kemudian right, kemudian B2 titik koma 3 tutup kurung, kemudian titik koma M9 P11 titik 2 P11 titik koma 2 titik koma 0 lagi atau 0. Oke, enter saja. Kemudian kita blok lagi sampai ke bawah. Maaf, tadi ada yang kelupaan. Ini lupa kita F4 kan dulu ya. Yang ini kita F4 kan dulu. Oke. Enter. Oke. Kemudian kita blok ke bawah. Oke, muncul. Untuk yang tujuan itu kita gunakan rumus HLOOKUP juga. Kita copy aja rumus yang di sini. Kita paste di sini. Yang ini tinggal kita ganti aja menjadi angka 3 sama seperti tadi. Kemudian kita blok lagi ke bawah. Oke,
Oke, yang untuk masuk kita ke yang bongkar, di yang bongkar ini kita gunakan rumus VLOOKUP. Oke, buat VLOOKUP. Kemudian F2 nya itu tadi yang dari sini ya, bongkarnya F2, atau kita buat aja kayak ini, F2, kita blok yang F2, kemudian titik koma L15 dari sini ya, L15 yang ini, L15 titik 2 M18, kemudian titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Yang ini jangan lupa di F4 kan, dan enter. Dapat diketahui yang untuk berangkat dari Alexandria tujuan Budapest itu membongkar pasir. Oke, kita blok sampai ke bawah. Oke, kemudian kita hitung yang kolom muat. Sama juga kita gunakan rumus VLOOKUP. Kemudian buka kurung, yang kita blok itu G2, kemudian titik koma L21 titik 2 M24, kemudian titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Yang ini kita F4 kan. Oke, F4, kemudian enter. Sebentar, kita lihat dulu ada yang salah. 22 SL21 Oke, tadi ada yang kelebihan buka kurungnya. Oke, kita blok aja sampai ke bawah. Dan ini kita perbesar dulu. Oke, sekarang kita hitung biaya bongkar dan muat. Untuk menghitung ini kita gunakan rumus VLOOKUP juga. Buat aja VLOOKUP. Oke, kemudian kita blok yang C2, atau kita buat aja C2 titik koma L28 titik 2 M31, kemudian titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Ini kita F4 kan dulu. Maaf. Ini titik koma ya, titik koma. Ini kita F4 kan dulu. Oke, kita copy dulu, copy, kemudian di sini kita buat ditambah yang kita copy tadi, paste di sini, tapi yang ini kita ganti jadi 3. Kemudian kita enter. Oke, maka biaya bongkar dan muatnya akan muncul. Oke, kita blok sampai ke bawah. Oke, sekarang kita menghitung itu total biaya bongkar muat, total yang terbesar, terkecil, dan rata-rata dari biaya bongkar dan muat. Oke, untuk menghitung total tadi kita gunakan rumus sum. Blok yang ini titik 2, yang ini enter. Kemudian yang biaya bongkar dan muat terbesar itu gunakan rumus yang terbesar itu max. Oke, kemudian blok yang ini lagi titik 2, yang terakhir enter. Oke, yang terkecil itu min. Kita blok yang ini, maaf,
min buka kurung yang ini titik 2 ke J11 yang kolom J ya, kemudian enter. Oke, sekarang kita hitung rata-rata itu menggunakan rumus average. Oke, blok yang ini titik 2 ini, kemudian enter. Oke, semuanya muncul. Kita buat dulu warnanya ini biar agak beda dengan yang atas biar bagus. Oke, maka hasilnya sudah muncul. Tapi kita juga harus hafal ini keterangan supaya tidak memperlambat kita dalam menghitung, atau bisa kita tulis sekian atau bisa kita apakan. Oke. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kita dapat lihat kita sudah menyelesaikan mulai dari soal pertama, kedua, ketiga, serta yang keempat. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan atau yang saya bagikan tutorialnya, dan saya berharap teman-teman dapat memberi saran atau komentar di kolom komentar agar saya dapat memperbaruinya atau memperbaikinya ke depan. Nah teman-teman, bagaimana dengan tutorial yang saya bagikan? Apakah dapat dipahami? Semoga ya dapat dipahami. Jika belum dapat dipahami, dapat dilihat video-video saya yang sebelumnya atau link-link yang saya bagikan untuk memperdalam pengetahuan teman-teman mengenai Microsoft Excel. Semoga teman-teman sehat selalu. Bye-bye.